Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, sahabat budiman semuanya? Kali ini kita akan bercerita sedikit tentang kelembutan dan keindahan akhlak Rasulullah SAW. Dikisahkan oleh seorang imam ahli tafsir, yaitu Imam At-Tabari. Di dalam kitabnya, tatkala ketika datang seorang sahabat yang telah mensiar istrinya dengan mengatakan kepada istrinya bahwasanya engkau mirip dengan punggung ibuku, sehingga dulu di zaman jahiliyah apabila ingin menceraikan istrinya, orang-orang terdahulu akan mensihar dan tidak mau menggaulinya kembali. Namun dalam kisah ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, lelaki yang telah mensihar istrinya tersebut pada suatu malam di bulan purnama terduduk bersamanya sambil berbincang-bincang, walaupun sudah tidak menggulinya lagi. Namun berkomunikasi adalah sesuatu hal yang lumrah dan dibolehkan. Lalu pada saat istrinya berdiri untuk mengambil suatu keperluan, suaminya melihat gelang yang ada pada kaki istrinya, sehingga muncullah rasa kagum dan ketertarikan pada istrinya dan akhirnya menggolinya kembali. Karena merasa bersalah, lalu sahabat tersebut datang kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan dan mengadukan apa yang telah terjadi di malam tersebut, untuk kemudian bertanya kepadanya tentang hukumnya. Lalu terjadilah dialog dengan Rasulullah SAW, dan pada akhirnya Rasulullah pun hanya menjawab dengan senyum sambil berkata, janganlah engkau ulangi kembali perbuatanmu itu, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Rasulullah SAW adalah seorang yang mempunyai jiwa yang bersih, hati yang lembut, dan selalu berempati kepada para sahabatnya. Akhirnya tidaklah heran jika para sahabatnya itu selalu meniru bagaimana akhlaknya. Di antara akhlak yang banyak ditiru para sahabatnya yaitu tatkala telah melakukan kesalahan, maka mereka selalu mengadu dan mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta fatwa dari kejadian apapun yang menimpa mereka. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, mereka selalu berkunjung kepada sahabat yang lain untuk meminta nasihat atau fatwa bila dikira belum mendapatkan sesuatu kejelasan dari hukum dari sesuatu masalah atau kejadian. Sebagaimana kejadian menimpa Muawiyah dengan seorang budaknya yang kala itu menjaga hewan ternaknya. Kejadian tersebut sangat merugikan bagi Muawiyah radhiyallahu anhu, karena dari beberapa hewan ternaknya hilang dan penjaga diperlakukan kasar olehnya sampai ditampar. Namun pada akhirnya Muawiyah radhiyallahu anhu pun sadar dan akhirnya mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Inilah di antara kebaikan akhlak para sahabat Nabi ketika melakukan kesalahan. Akhirnya mereka selalu mendatangi Nabi dan meminta fatwa
untuk diberikan solusinya. Para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in selalu gentle dan berani menghadapinya, sehingga pada saat itu Muawiyah radhiyallahu an merenungi kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan saat itu Muawiyah radhiyallahu an sampai berani membebaskan budaknya yang sudah barang tentu lebih mahal daripada hewan ternaknya yang hilang karena dimangsa oleh serigala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran 135. Contoh lain tentang akhlak Rasulullah SAW pada orang yang telah terbunuh di medan perang, walaupun dia adalah seorang musuh, namun dia terbunuh tatkala sudah mengucapkan syahadat, di mana seorang yang telah mengucapkan syahadat di dalam Islam berarti haram darahnya untuk ditumpahkan. Hal ini terjadi pada Usama bin Zaid yang kala itu diutus Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Lalu Usama bin Zaid yang telah melakukan pembunuhan tersebut merasa tidak enak, walaupun alasannya yang seolah baik dan benar dan kondisional karena di medan perang. Lalu Rasulullah SAW pun tetap tidak membenarkan hal tersebut. Usama bin Zaid, apapun alasannya, sampai pada akhirnya Usama bin Zaid pun menyadarinya tentang kesalahan tersebut dan berpikir di dalam hatinya, sungguh betapa mulianya bagi orang yang masuk Islam, karena dosa-dosa di masa lalu akan dihapuskan. Potret akhlak Rasulullah tidak akan pernah habis walaupun ditulis dengan menghabiskan tinta segunung atau diceritakan oleh ribuan ulama. Kisah indahnya bersama para sahabat-sahabatnya selalu menjadi inspirasi dan teladan bagi siapa saja yang mengikutinya dan cinta terhadap sunnah-sunnahnya. Lalu jika dibandingkan dengan manusia yang hidup di akhir zaman ini yang tentu begitu banyak fitnah, sulit sekali menemukan orang-orang yang semisal ini seperti para sahabat Nabi. Mungkin baru seujung kukunya, jika bila ada. Ini membuktikan bahwa mereka lah orang-orang yang pantas diabadikan nama harumnya dalam kitab yang termulia, yakni Al-Quran, dan sabda-sabda Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Ketika ada seseorang yang datang dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku melihat gelang kaki di bawah cahaya rembulan dan aku melakukan sesuatu," maka Nabi pun tersenyum. Ada lagi yang datang, "Wahai Rasulullah, aku meletakkan di bawah bantalku 2 tali berwarna putih dan hitam, kemudian aku melakukan begini dan begitu." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun hanya tersenyum. Ketika kita didatangi seorang, maka lebih banyaklah bersikap lemah lembut dalam menghadapinya. Maksudnya, meskipun dia jatuh ke dalam kesalahan, seperti seorang sahabat yang wajib membayar kafarah karena menggauli istrinya kembali, tidak serta-merta langsung mengatakan kepadanya, "Kenapa engkau melakukannya? Bukankah engkau sedang menziharnya? Kenapa engkau masih kesini?" dan masih bertanya juga, dan lain-lain. Nabi pun tidak seperti itu. Nabi tidak mencontohkan bersikap keras terhadapnya, tapi beliau berlemah lembut kepadanya serta menyikapinya dengan penuh ketenangan, sehingga pesan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sampai kepadanya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dengan orang Yahudi yang datang kepadanya dan bertanya tentang beberapa masalah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku lembut kepada mereka, sehingga mereka pun terbuka sampai akhirnya orang-orang Yahudi pun sebagainya memeluk agama Islam. Ini adalah teladan bagi kita semua, teladan bagi manusia ketika menyikapi perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat. Bagaimana kita akan bersikap kepada manusia apabila menemui kondisi-kondisi yang serupa dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Kemudian
Mari kita berdoa kepada Allah agar menambahkan ilmu, petunjuk dan taufiknya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.